Baik sahabat-sahabat PAI dimanapun kalian berada, untuk lebih jelasnya bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, silahkan kalian simak dengan baik video Bapak kali ini. Oke, untuk kali ini materi inti yang akan kita bahas bersama adalah bagaimana tata cara memandikan. Oke, mari kita simak bersama-sama rangkaian video berikut ini. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bapak mau nanya dulu nih. Menurut kalian, apa hukum pengurusan jenazah? Ada yang tahu gak? Ayo. Apa? Nah, iya, betul. Jadi, teman-teman semua, hukum dari pengurusan terhadap jenazah yaitu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah ini adalah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Jadi cukup ada perwakilan. Misalkan di salah satu kampung ada salah seorang ataupun beberapa yang mampu mengurus jenazah, maka yang lain gugur kewajibannya. Karena hukum dari pengurusan jenazah itu sendiri adalah fardu kifayah. Oke, sekarang kita sudah tahu nih tentang hukum pengurusan jenazah. Untuk berikutnya nih, oke sahabat-sahabat semua, kita harus tahu nih, apabila ada sesama umat Islam yang wafat, tentu kita yang hidup memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa saja? Ada yang tahu gak? Coba ya. Nah, betul ya. Yang pertama, kewajiban terhadap jenazah. Jadi kita selaku yang hidup memiliki kewajiban terhadap yang sudah meninggal ataupun jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Ya, tadi sudah kita jelaskan hukumnya, yaitu fardu kifayah. Jadi kewajiban kita yang pertama terhadap jenazah adalah memandikan. Yang kedua, kewajiban kita itu adalah mengkafani. Yang ketiga, setelah mengkafani, kita diwajibkan untuk mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Insya Allah ya, bersama Bapak kita akan menggali satu persatu hal-hal ataupun rangkaian pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang akhirnya menguburkan. Oke, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat PAI dimanapun kalian berada, yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah memandikan jenazah. Wah, ini adalah rangkaian pertama yang harus kita pahami secara betul-betul ya. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Ayo, siapa nih kira-kira nih? Yang berhak, yang harus memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Ya, baik suami, istri ataupun orang tua, kakak, adik, ya itu kewajiban yang harus memandikan jenazah itu adalah di pihak keluarga kita. Bagaimana kalau tidak ada di keluarga kita, tidak ada, misalkan sudah tidak ada ataupun sedang jaraknya jauh ataupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa bagaimana cara memandikan jenazah, maka tenang sahabat-sahabat semua, ada yang kedua nih, kita boleh menyuruh orang lain ataupun pemuka agama untuk mengurus jenazah saudara kita ataupun orang yang sudah meninggal. Ya, begitulah Islam ya, mempermudah segala sesuatu, tapi tetap kita jangan sampai lupa, bahkan kita harus bersungguh-sungguh mempelajari tentang ilmu mengurus jenazah agar saat nanti ada keluarga kita yang wafat, kita tidak menyuruh orang lain ya, tapi kita keluarga kita yang akan mengurus jenazah keluarga. Oke, yang berikutnya yang harus disiapkan dalam pengurusan jenazah, yang pertama nih, bagi petugas maka harus memakai masker. Kemudian yang kedua, siapkan celemek ya.
Ini untuk menjaga cepretan air agar tidak terkena kepada baju ataupun badan kita. Yang berikutnya adalah sarung tangan, sepatu boot, dan ember ataupun wajan ataupun wadah yang lain. Ini untuk menyiapkan air dalam rangka memandikan jenazah. Yang berikutnya masih hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada air ya, otomatis ini ya, karena yang paling mudah untuk membersihkan kotoran itu adalah dengan air. Yang kedua, kita siapkan juga daun bidara ya. Daun bidara ini sunnah. Kemudian wajan ataupun wadah, ember, dan yang lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya yang harus kita siapkan dalam memandikan jenazah adalah kapur barus. Ini agar wangi ya, agar wangi jenazah yang akan kita mandikan. Oke, ini berikutnya sahabat-sahabat semua, saat kita menjadi petugas memandikan jenazah, tentu ada beberapa hal ataupun standarisasi alat-alat yang dikenakan, benda-benda yang dikenakan yang harus ada dalam orang yang sebagai petugas dalam memandikan jenazah. Yang pertama ini ada masker nih, harus ya. Yang kedua ada sarung tangan, kemudian sepatu bot, dan yang terakhir adalah celemek. Ini adalah untuk menjaga agar cepretan air yang mengandung kekhawatiran mengandung penyakit ini bisa bisa dihalangi ataupun badan kita aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari penyakit-penyakit menular dari seorang mayit. Oke, berikutnya sahabat-sahabat semua, persiapan sebelum memandikan jenazah apa saja ya? Kita lihat. Yang pertama, silakan sahabat-sahabat semua tutup jenazah dengan kain ya. Sebelum diberangkatkan ataupun menuju ke tempat memandikan jenazah, tentu kondisi jenazah itu harus dalam keadaan ditutup oleh kain. Yang berikutnya, pastikan kita membawa jenazah itu ke ruang tertutup, jadi tidak terbuka ya, agar aib-aib ataupun aurat dari sang mayat ini ataupun jenazah tetap terjaga dengan baik. Kemudian siapkan meja, terutama sahabat-sahabat semua, dalam memandikan jenazah ini dianjurkan ataupun lebih diutamakan yaitu menggunakan meja yang berlubang agar kotoran-kotoran dari mayat ini langsung mengalir, tidak mengendap di atas meja. Yang berikutnya yaitu dengan melepaskan baju jenazah. Nih, sahabat-sahabat semua, ternyata ada cara yang baik nih saat membuka pakaian jenazah. Kalau di sini yang Bapak jelaskan ini ada 3 orang yang bertugas dalam rangka membuka pakaian jenazah. 1 orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepalanya. Kemudian 1 orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Dan yang 1 lagi nih, yaitu 1 orang lagi melepaskan baju jenazah. Hanya orang ini yang melihat. Jadi walaupun orang itu sudah wafat, sudah meninggal, tetap kita harus menjaga aurat ataupun aib dari orang yang sudah meninggal. Itulah indahnya agama Islam ya sahabat-sahabat semua. Oke, berikutnya nih, setelah kondisi tadi, rangkaian tadi kita laksanakan, kemudian kita harus menyiapkan air untuk proses memandikan ya. Silakan air yang sudah dicampur dengan daun bidara yang tadi sudah kita siapkan, kemudian air yang sudah dicampur dengan kapur barus ya, kapur barus. Oke, untuk petugasnya nih sahabat-sahabat semua, untuk petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup dan 2 orang lagi bertugas memandikan. Kali pertama yang dilakukan oleh petugas yang memandikan jenazah adalah membersihkan kotoran jenazah, yaitu membersihkan kotoran-kotoran terutama yang berada di lubang-lubang bagian kepala, baik itu mata, hidung, telinga, dan lubang-lubang yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah,
Jadi nanti sahabat-sahabat semua boleh bisa memegang ataupun mengurut, memijat perut dari mayat ini agar seluruh kotorannya itu keluar semua. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk oslap ya, ataupun dengan handuk kecil, karena tadi sempat dipijit perutnya sehingga kekhawatiran mengeluarkan banyak kotoran, oleh karena itu harus dilap dengan handuk kecil. Berikutnya, setelah dibersihkan tadi, rangkaian selanjutnya adalah mewudukan jenazah. Kali pertama adalah membasuh bagian wajah mayit. Setelah itu, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian dilanjutkan kepada kiri. Ini adalah rangkaian mewudukan dari jenazah. Yang berikutnya, mengusap kepala jenazah. Yang keempat, membasuh kedua kaki, dimulai dari yang kanan kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. Berikutnya, setelah selesai membersihkan kotoran-kotorannya, kita lanjut kepada memandikan jenazah. Sahabat-sahabat semua, kali pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menyiram mulai dari bagian kepala mayit ya. Dari kepala mayit disiram dengan air yang sudah kita sediakan. Sebelum ini mohon maaf, dimiringkan dulu ke kanan, disiram, dan dilanjutkan dengan memiringkan ke kiri, kemudian disiram. Berikutnya, setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikremasi. Ya, silakan disabuni, kemudian dibersihkan seluruh badan-badan mayat ini dengan baik, tentu dengan menggunakan adab-adab dan tata caranya. Setelah itu dibilas kembali ya, dibilas sampai bersih, dan bilasan terakhir dengan air kapur barus dan daun bidara yang telah kita siapkan di awal ya. Sahabat-sahabat semua nih, dianjurkan, diutamakan dalam menyiram jenazah, dalam memandikan jenazah itu kita siramnya dengan jumlah yang ganjil ya, karena Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Setelah memandikan jenazah, setelah selesai, kemudian dikasih handuk lagi ya teman-teman, dikasih handuk yang kering, kemudian jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazahnya. Itu mungkin sahabat-sahabat semua